فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده وأنصاره ومن دعا بدعوته ومن سنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah, jamaah sekalian dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita akan membahas tema yang berbeda dengan di bulan lalu. Di bulan lalu kita membahas tentang karakteristik sahabat. Baru satu poin yang saya sampaikan, yaitu karakteristik sahabat yang pertama adalah nuzumul jamaah. Mereka hidup dalam sebuah sistem berjamaah. Masih ada 4 lagi, itu nanti akan kita seling agar pembahasan kita agak bervariasi. Di hari ini kita membahas tentang, kalau saya kasih judulnya, agar di reject dari neraka. Sengaja dikasih tanda petik agar nanti tidak dipahami secara salah gitu. Tapi satu hal ketika bicara tema ini, judul ini hanya ingin menggambarkan dan menunjukkan betapa kasih sayang Allah itu begitu besar. Ingin menunjukkan betapa Allah begitu mencintai hambanya. Allah begitu mencintai makhluknya. Sehingga dia tidak ingin dan tidak menghendaki hambanya itu menderita. Dia tidak menginginkan hambanya itu bahkan masuk ke dalam neraka. Dia tidak ingin menyulitkan dan menyusahkan hambanya. Yang ada hanyalah dia ingin menyayanginya dan menyelamatkannya. Maka kemudian kalau satu di antaranya misalnya di dalam surat Thaha, ayat yang membuat Umar begitu tertegun dan terkesima ketika Allah menyampaikan pernyataannya di dalam surat Thaha itu, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Bahwa Allah tidak menurunkan Al-Qur'an itu, yang tentu bicara Al-Qur'an berarti kita bicara Islam. Allah tidak menurunkan Al-Qur'an itu untuk membuat kita, membuat hambanya, membuat manusia itu menderita, susah, sulit, tidak senang, atau apapun yang sejenis dengannya. Dan untuk memberikan gambaran juga bahwa di antara prinsip Islam itu kan Allah mendahulukan rahmatnya, kasih sayangnya sebelum murkanya. Rahmat Allah itu lebih besar daripada murkanya Allah. Allah mendahului kasih sayangnya sebelum azabnya. Dan ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah lebih menyukai, ya kan, agar hambanya itu selamat. Allah mencintai hambanya. Dan ini misalnya tergambar nanti di dalam pembahasan kita kenapa atau bagaimana cara Allah menunjukkan hal itu. Nah, namun di sisi lain Allah juga menegaskan kepada kita bahwa tentu jika dia ingin hamba-hambanya masuk ke dalam syurga, mudah bagi Allah. Allah tinggal masukkan saja semua ke dalam syurga. Tapi kalau semua dimasukkan ke dalam syurga, maka dalam tanda petik apa gunanya penciptaan, gitu. Penciptaan manusia khususnya. Apalagi di dalam Al-Quran juga Allah menegaskan. Ketika Allah mengatakan di dalam beberapa ayatnya, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian kira kalian akan dibiarkan begitu saja masuk surga? Bahwa Allah menghendaki hambanya itu masuk surga, bahwa Allah mencintai hambanya dan tidak ingin menyiksa hambanya, karena Allah juga mengharamkan zalim atas dirinya. Tapi juga bahwa Allah ingin menguji kita. Kita
nggak bisa kemudian masuk surga begitu saja tanpa ada sesuatu yang menjadi ujian bagi kita. Atau di dalam ayat lainnya bahkan lebih lugas lagi disebutkan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Bahwa ya untuk masuk surga tetap harus ada ujiannya gitu. Dan di antara ujian itu tujuannya adalah untuk semakin menguatkan rasa ketergantungan seorang hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang salih, orang-orang terdahulu yang hidup bersama para nabi pun diuji. Bahkan para nabi pun diuji. Maka betapapun besarnya kasih sayang Allah, namun tentu kasih sayang itu hanya pantas dimiliki oleh orang-orang yang teruji. Di dalam ayat lain juga Allah menyebutkan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja berkata bahwa kami beriman padahal mereka belum diuji? Atau misalnya di dalam surah Al-Mulk juga disebutkan, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Jadi bahwa penciptaan itu ada tujuannya, dan Allah mencintai yang diciptakannya. Maka kemudian rasa cinta itu akan selaras dengan tujuan dari penciptaan itu. Dan tujuan penciptaan itu salah satunya adalah menguji yang dicipta. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara tentang tema ini, maka setidaknya ada 11 poin, ya. 11 poin yang dengan 11 poin itu maka insya Allah kita akan terhindar dari nerakanya Allah. Yang di antara 11 poin itu ada poin-poin yang dia masuk di dalam wilayah kita. Kita diberi hak, diberi prerogatif untuk mengikhtiarkannya. Ada poin-poin yang tidak ada prerogatif kita di sana, tapi betul-betul hanya kehendak Allah semata, dan itu semakin menguatkan betapa Allah mencintai kita. Di antara poin-poin itu ada yang sifatnya yang diikhtiarkan tadi, yang dia ada di dalam wilayah-wilayah kehidupan. Tapi ada yang terjadi di luar wilayah kehidupan, bahkan yang lebih banyak yang di luar wilayah kehidupan. Dan ini menunjukkan bahwa dominan kasih sayang Allah itu lebih besar selain kemauan hamba tersebut untuk masuk ke dalam surga dan terhindar dari neraka. Bahwa setiap manusia itu pasti nggak ingin masuk neraka, tapi ketidakinginan dia masuk neraka itu tidak lebih besar daripada ketidakinginan Allah kita masuk ke dalam neraka. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bab ini atau tema ini diantaranya ada dibahas di dalam kitab Aqidah Tahawiyah, di dalam syarahnya. Nah, mudah-mudahan di kesempatan ini bisa tersampaikan. Ya. Walau saya tidak yakin bisa menyampaikan ke 11-11-nya, tapi mudah-mudahan tersampaikan sebagian, yang tentu kalau tidak sampai secara keseluruhan, sisanya akan kita sampaikan di pertemuan yang lain. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hal yang pertama, bagaimana agar kita tidak masuk ke dalam neraka, dan sekaligus menjadi bukti kasih sayang Allah kepada kita bahwa dia tidak ingin kita masuk neraka, adalah yang namanya taubat atau pertaubatan. Ketika kita bicara tentang taubat, maka wilayah ini secara khusus ya, dia dalam berkaitan dengan dosa-dosa besar. Ya. Karena dosa-dosa besar itu
hanya akan terampuni melalui pertaubatan. Dan ketika kita bicara tentang taubat, jamaah sekalian, maka bab taubat itu di antara penjelasannya itu tergambar di dalam surah Ali Imran ayat 130 yang 135. Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Bahwa pertaubatan itu dia harus memenuhi kriteria yang pertama, ya kan? Dia menyadari atas kesalahannya itu. Dia menyadari bahwa dosa yang dilakukan adalah dosa dan kesalahan. Dan kesadaran itu membuat dia menyesali. Menyesali atas kesalahan, atas dosa yang dia lakukan. Lalu yang kedua, penyesalan itu dibuktikan dengan dia memohon ampun kepada Allah. Fastaghfiru li dzunubihim. Dia memohon ampun kepada Allah. Karena menyesal tapi bukti penyesalan, bukti kita menyadari sesuatu itu salah, maka kita meminta maaf atas kesalahan itu. Karena kalau ada orang ngaku salah tapi dia nggak minta maaf, itu sebenarnya antara ngaku dan nggak ngaku. Jadi kalau ada orang diminta, ya kan, permintaan maafnya, ya kan, atas kesalahannya, tapi dia tidak mengakui kesalahannya, dia minta maaf tapi tidak mengakui kesalahannya, ini setengah-setengah namanya. Boleh jadi dia minta maaf untuk hal lain tapi bukan untuk sesuatu yang dianggap salah. Karena dia menganggap itu benar, tapi saya minta maaf karena saya sudah membuat kegaduhan. Tapi yang saya sampaikan tidak salah. Gitu. Begitu pula sebaliknya, ada orang yang mengaku kesalahan tapi nggak mau minta maaf. Ini pun juga tidak bisa disebut sebagai orang yang menyesali. Dan kenapa meminta ampun kepada Allah? Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Karena tidak ada yang mengampuni kecuali Allah. Lalu yang ketiga, bahwa konsekuensi pertaubatan itu walam yusirru ala ma fa'alu. Dia kemudian bersegera untuk meninggalkan kesalahan yang sudah dia lakukan itu. Itulah kategorisasi taubat. Dikatakan seseorang itu bertobat ketika dia menyadari itu kesalahan lalu dia menyesalinya. Yang kedua, dia memohon ampun kepada Allah atas kesalahan itu. Dan yang ketiga, dia meninggalkan yang disebut sebagai kesalahan itu. Itulah yang disebut dengan taubat. Dan jamaah sekalian yang mendengarkan Allah, kenapa taubat itu membuat kita tidak masuk neraka? Karena jamaah sekalian, ketika pertaubatan dilakukan, maka taubat itu menghapuskan dosa tersebut. Sementara dosa itu yang menjadi sebab dia bisa masuk ke neraka, maka ketika terhapus dosa itu, maka dia tidak akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Karena sebab masuk nerakanya sudah diampuni. Maka kemudian 79 tahun orang ada di dalam kekafiran. 79 tahun orang berada di dalam kekafiran. Lalu di tahun ke-80 dia bertaubat dari kekafirannya. Dia masuk ke dalam Islam. Lalu baru sehari umur keislamannya. Maka sehari, jangankan sehari, 1 jam lah umur keislamannya. Maka keislaman dia, kalimat la ilaha illallah sebagai bentuk pertaubatannya, itu menghapus 79 tahun kekafirannya. Jamaah sekalian, begitu dahsyatnya pertaubatan. Dan sekaligus itu juga membuktikan betapa cintanya Allah kepada kita. Sehingga dia bisa melupakan yang 79 tahun hanya karena satu kalimat. La ilaha illallah. Dia bisa melupakan dosa besar yang kita lakukan hanya karena kita bertaubat, kita menyesali, kita mengakui, kita meminta ampun,
dan kemudian kita tidak lagi melakukannya. Bahkan di dalam satu riwayat disebutkan Allah membuka lebar pintu ampunannya di malam hari, pintu taubat hamba untuk hambanya di malam hari, ya, untuk menerima taubat hambanya yang bermaksiat di siang hari. Dan Allah membuka lebar pintu taubatnya di malam hari, di siang hari, untuk menerima pertaubatan hambanya yang bermaksiat di malam hari. Sehingga begitu Allah memberikan kemudahan untuk kita menghindari neraka dan memberikan kemudahan untuk masuk ke dalam surga. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara wujud cintanya Allah itu juga misalnya terlihat dari betapa misalnya di dalam Islam itu kan ketika kita bicara kebaikan, amal saleh, maka itu amal itu kan dibagi dua. Ada namanya amal qalbu, ada namanya amal jawarih. Amal qalbu itu amalan hati. Amalan hati itu adalah niat. Amal jawarih itu amalan fisik, amalan badan. Dalam bab kebaikan, amal saleh, maka amalan qalbu itu sudah cukup untuk mencatatkan dia sebagai penerima pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang niat ikut kajian, maka niatnya sudah dicatat sebagai pahala oleh Allah. Tapi ketika kemudian ada kerjaan, ada meeting mendadak sehingga nggak bisa ikut kajian, maka pahala yang sudah tercatat karena niatnya tidak dihapuskan. Dia tetap ada, mendapatkan pahala satu. Tapi ketika dia datang ke kajian, maka datang ke kajian menjadi amal jawarih dia. Dan itu dicatat sebagai pahala yang lain. Sehingga dia mendapatkan dua pahala. Tapi ketika berkaitan dengan keburukan, maka pada saat dia berniat melakukan amal qalbu dengan niat melakukan keburukan, itu belum dicatat sebagai dosa. Tapi ketika niatnya itu diwujudkan dalam amalan badan, dilakukan perbuatan dosanya, baru dicatat sebagai dosa satu. Tapi jika tidak dilakukan dalam bentuk amalan badan, maka niatnya tidak dihukumi. Dia tidak mendapatkan dosa apapun. Maka jika ini menjadi prinsip di dalam Islam, masuk surga itu mudah. Masuk neraka itu susah. Kenapa? Ketika kita melakukan kebaikan, pahalanya dua. Kita melakukan keburukan, dosanya satu. Kita niat melakukan kebaikan, pahalanya satu. Kita niat melakukan dosa, belum dihukumi. Maka artinya apa? Peluang kita untuk memiliki pahala itu lebih besar. Sementara di antara orang yang masuk ke dalam surga adalah ketika timbangan amal salehnya lebih berat daripada amal buruknya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Terus ketika kita bicara amal saleh, berapa banyak amal saleh itu dilipat gandakan. Dalam bab Ramadan misalnya. Amalan itu ditingkatkan pahalanya. Di bulan-bulan tertentu, di hari-hari tertentu, di waktu-waktu tertentu, banyak sekali di dalam Islam di mana amalan itu dilipat gandakan. Baca Quran, satu huruf bernilai 10 hasanah, 10 kebajikan. Lailatul Qadar, apapun yang kita lakukan seakan-akan kita seperti beramal selama 1000 bulan. Sementara ketika kita bicara keburukan, hampir tidak ada di mana keburukan itu dilipat gandakan ketika dilakukan. Kalaupun ada, maka momentumnya lebih sedikit daripada momentum pelipat gandaan kebaikan. Berarti apa? Untuk mengumpulkan kebaikan yang menjadi asbab Allah merahmati kita dan karena rahmatnya kita masuk surga, itu lebih banyak daripada keburukan. Jamaah sekalian. Dan pertaubatan itu juga bagian di antaranya.
Sehingga jamaah sekalian, ini dalam tanda petik ya, nggak usah takut melakukan dosa besar. Bukan artinya yaudah lakukan saja, bukan. Ketika kita melakukan dosa besar, nggak usah terlalu takut. Kenapa? Karena Allah kasih mekanisme pertaubatan untuk menghilangkan dosa besar itu. Maka bahkan Allah pun mengatakan kepada kita di dalam surat Az-Zumar ayat 53, ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an, kata Allah. Wahai hamba-hambaku, bahkan untuk menyebut kita sebagai pendosa saja Allah tuh gak tega gitu. Sehingga Allah menyebut para pendosa itu dengan kalimat ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Masih disebut dengan ibadi. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Siapa orang melampaui batas terhadap diri sendiri? Pendosa. Tapi Allah tidak sebut wahai para pendosa. Karena itu ungkapan yang kasar. Dan Allah tidak melakukan itu kepada kita. Kenapa? Karena Dia mencintai kita. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya sendiri, kata Allah. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari kasih sayangku. Bahkan pendosa saja enggak boleh, kata Allah. Ente jangan putus asa dari kasih sayang. Aku masih mungkin menyayangi kalian. Bahkan ya, di dalam riwayat lain disebutkan ya, ada satu prinsip di dalam Islam. Air mata taubatnya orang yang bermaksiat lebih Allah cintai daripada kesombongan orang yang beramal. Coba bayangkan. Atau disebutkan juga bahwa ada dua air yang Allah cintai dari seorang hamba. Yang pertama adalah darah yang menetes di medan jihad. Yang kedua air mata pertobatan seorang hamba. Bahkan Rasulullah pun mengatakan kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu bisa berbuat dosa. Semua anak Adam itu berdosa. Tapi sebaik-baik orang yang berdosa, bayangkan orang berdosa aja masih ada yang baik. Sebaik-baik orang yang berbuat dosa, at-tawwabun, yang bertobat. Jemaah sekalian, betapa Allah mencintai kita, betapa Allah tidak ingin kita masuk neraka hingga Dia berikan satu peluang untuk kita enggak masuk neraka dan bisa masuk surga, dan pintu itu namanya taubat. Maka watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minin. Bertaubatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman. Perbanyaklah bertaubat. Perseringlah bertaubat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Itu yang pertama. Nih, yang saya kutip tadi surat An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan kalau sudah disebut kata tuflihun, beruntung, maka muflihun itu, orang beruntung itu adalah orang yang masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Qad aflahal mu'minun. Disebut beruntunglah orang-orang beriman. Kenapa orang beriman itu beruntung? Disebutkan kriterianya, tapi di ujungnya Allah sebut allazina yaritsunal firdaus, di mana mereka itu akan mewarisi surga firdaus. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pintu yang kedua yang Allah sediakan agar kita tuh terhindar dari neraka, agar kita enggak masuk neraka, yaitu pintu istighfar. Memperbanyak istighfar. Apa bedanya dengan taubat? Jika taubat itu dia berkaitan dengan dosa-dosa besar,
maka istighfar berkaitan dengan dosa-dosa kecil. Jika orang bertaubat ada istighfar di sana, tapi istighfar dia belum tentu wujud pertaubatan. Jadi istighfar hanyalah satu komponen dari 3 komponen pertaubatan. Jamaah sekalian. Oh, saya nggak pernah buat dosa besar, alhamdulillah. Berarti nggak perlu taubat. Oh enggak, tetap. Bentuk pertaubatan kita yang tidak pernah melakukan dosa besar adalah dengan beristighfar. Memperbanyak minta ampun. Jamaah sekalian. Bahkan coba yang namanya doa kafaratul majlis. Ya, rangkaian doa kafaratul majlis itu dimulai dengan apa? Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha. Yang namanya doa kafaratul majlis itu 3 komponennya. Yang pertama adalah istighfar, yang kedua adalah tasbih, yang ketiga adalah tasbih kifarat majelis. Kalau kita mau pikir-pikir jamaah sekalian, orang ikut kajian kan harusnya buat kebaikan ya, yang didapat pahala. Tapi kenapa dia istighfar? Kalau istighfar itu selalu berkaitan dengan dosa, dan dosa itu kita rasa, oh, saya nggak buat dosa, tapi kenapa selesai kajian yang dapat pahala kita malah istighfar? Bahkan sampai disebut tasbih kifarat. Kifarat itu pembayar. Jamaah sekalian, pembayar atas kesalahan. Ini ada tasbih kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenapa? Karena kadang dosa-dosa kecil itu tanpa kita sadari, kita lakukan. Lagi ngaji nih, tanpa kita sadari, lama banget lagi ustadznya. Si ustadz, mana si jamaah pada tidur. Gak ada yang perhatiin gue nih. Gitu. Jamaah sekalian. Yang boleh jadi itu bagian dari dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Bahkan selesai sholat saja. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kalimat yang pertama diucapkan apa? Astaghfirullah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Perbanyaklah istighfar. Karena kita tidak pernah tahu dosa kecil apa yang kita lakukan. Tidak semua dosa kecil itu disadari. Tapi begitu baiknya Allah, bahkan jamaah sekalian, bukan hanya kita dituntut untuk beristighfar, kadang dia pun menyediakan perangkat pengampunan. Contoh, ada satu hadis Rasulullah mengatakan, as-salawatul khams wal jumu'ah ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna. Salat yang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jumat ketemu Jumat berikutnya. Ramadan ila Ramadan, Ramadan sampai ketemu Ramadan berikutnya. Itu fungsinya sebagai apa? Mukaffiratun. Sebagai penghapus dosa-dosa ma bainahunna yang ada di antara keduanya. Kita zuhurnya kita itu menjadi penghapus dosa kita dari sejak ba'da subuh. Ba'da zuhur ini mungkin kita buat dosa-dosa kecil sampai asar. Begitu asar datang kita salat asar, maka asar itu menjadi penghapus dosa-dosa kita dari ba'da zuhur. Begitu seterusnya sampai ketemu subuh lagi. Jumat, selesai Jumat, ada banyak dosa yang kita lakukan sampai ketemu Jumat berikutnya. Tapi Jumat berikutnya menjadi penghapus dosa dari sejak Jumat sebelumnya.
Betapa sayangnya Allah sama kita. Dia bukan hanya suruh kita minta ampun, bahkan dia siapkan perangkat pengampunan. Jamaah sekalian. Tapi catatannya ketika kita bicara istighfar, permohonan ampun, itu babnya dosa-dosa kecil. Maka ma bainahunna iza ijtama'al kabair. Selama dia tidak melakukan dosa besar. Karena dosa besar tidak cukup dengan istighfar. Dosa besar harus dengan pintu yang pertama, yaitu taubat. Jemaah sekalian. Perangkat pengampunan yang harian, yang pekanan, yang tahunan, itu Allah sediakan. Jemaah sekalian. Dan ketika kita beristighfar minta ampun, itu default terampuni. Jadi jangan mikir dosa saya diampunin enggak ya. Ketika kita beristighfar, memohon pengampunan kepada Allah, permaafan kepada Allah atas dosa yang kita lakukan, default pasti diampuni. Maka Allah mengatakan di dalam surat Nuh, ya kan? Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan katakanlah Muhammad kepada hamba-hamba, kepada umatmu, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Dia yang Maha Pengampuni. Kepengampunan Allah itu sama dengan kemustajaban Allah dalam doa-doa kita. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan, sebagaimana tidak ada dosa yang ketika diminta dia beristighfar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian. Makanya di surat Az-Zumar tadi ayat 53, innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah mengampuni dosa semuanya. Jemaah sekalian. Dan pasti diampuni. Yang penting kita minta ampun. Maka sering-seringlah beristighfar. Bahkan dalam riwayat disebutkan Rasulullah itu beristighfar dalam sehari tidak kurang dari 70 kali. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah maksum. Rasulullah yang maksum saja dia beristighfar. Kita maksum tidak. Dan istighfar bukan hanya sekedar menjadi permohonan ampun, tapi dia juga menjadi bagian dari zikir kita. Ingat kita, wirid zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat bahwa ada yang Maha Pengampun. Sehingga itu membuat kita tidak putus asa dan tidak gelisah. Jamaah sekalian. Sehingga setiap kesalahan pasti akan dihukum oleh Allah. Dan istighfar adalah cara agar kesalahan itu tidak sampai dihukum. Tapi apa? Sebelum dihukum, dia sudah diampuni. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang saya kutip tadi. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Lalu yang ketiga, ini hanya penguat saja. Seorang muslim sejati tidak pernah terlepas dari 3 keadaan yang merupakan tanda kebahagiaan baginya. Jadi tanda kebahagiaan muslim itu mukmin itu ada 3, Pak. Satu diantaranya ketika dia berbuat dosa, dia beristighfar. Dan istighfar itu kebahagiaan dia. Sekalipun dia baru saja berbuat dosa. Kenapa dia bahagia? Karena Allah akan mengampuninya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Yang ketiga, perangkat yang Allah sediakan sebagai bentuk kasih sayang Dia kepada kita agar kita enggak masuk neraka itu, yaitu Dia kasih perangkat yang namanya al-hasanah. Kebaikan-kebaikan. Jemaah sekalian. Apa maknanya? Ya. Kita sering menganggap kebaikan itu, mengidentikan kebaikan itu hanya kepada pahala. Betul tidak? Sholat, kenapa dapat pahala? Sedekah dapat pahala.
Baca Quran dapat pahala. Tapi kita lupa satu hal, bahwa al-hasanah itu bukan hanya berfungsi menjadi penambah pahala kita, memperberat catatan kebaikan kita, tapi dia sekaligus menjadi penghapus dari catatan dosa kita dan peringannya. Jemaah sekalian, seperti api yang membakar ilalang, ya, api itu ibarat dosa, jemaah sekalian. Kalau udah ngebakar ilalang, itu merembetnya cepat. Ya. Orang kalau udah buat maksiat, itu dia akan terundang untuk melakukan maksiat yang lain. Kenapa? Kan prinsipnya al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Yazidu bit ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Nambahnya iman karena melakukan ketaatan, turunnya iman karena melakukan maksiat. Orang ketika bermaksiat imannya turun. Jika imannya misalnya sebelum imannya turun dia bermaksiat, maka maksiatnya membuat imannya turun. Jika imannya sudah turun, pasti potensi dia melakukan maksiat lebih besar lagi ketimbang sebelumnya. Ketika dia maksiat semakin turun lagi imannya, maka potensi dia melakukan maksiat berikutnya juga akan lebih besar. Jadi maksiat itu akan mengundang maksiat yang lainnya. Seperti api yang merembet ketika dia membakar ilalang yang kering. Maka supaya dia tidak terus membakar, maka dia harus diputus rembetan itu. Dan memutusnya adalah dengan melakukan kebaikan. Membuat maksiat dan dosa itu terputus, tidak lagi nyambung, diputus dengan kebaikan. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di antaranya misal di dalam hadis Rasulullah yang sering disampaikan oleh para khatib biasanya, ittaqillaha haitsumma kunt wa atbi'is sayyi'atan hasanatan tamhuha. Ikutilah atbi'i as-sayyi'ah. Ikutilah setiap keburukan yang kamu lakukan hasanatan dengan kebaikan tamhuha yang akan menghapusnya. Jadi kebaikan itu bukan hanya berbuah pahala bagi kita saat melakukannya, tapi kebaikan itu sebagai pemutus dan penghapus keburukan yang baru saja kita lakukan. Jadi menghapuskan dosa bukan hanya dengan istighfar, tapi dosa juga bisa terhapus dengan kebaikan yang kita lakukan. Sebagaimana dosa juga bisa terhapus dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Jemaah sekalian. Maka dalam satu riwayat disebutkan, ketika Allah berkehendak baik kepada seorang hamba, namun hamba itu belum sampai pada tingkatan kebaikan itu, maka Allah akan menimpakan ujian kepada dia agar dia sampai kepada tingkatan itu. Kenapa? Karena penyebab dia tidak sampai kepada tingkatan itu bukan karena amalnya kurang, tapi boleh jadi karena dosanya yang kebanyakan. Dan dosanya tidak bisa terhapus dengan amalnya karena amalnya udah segitu-gitunya. Maka dihapusnya dengan apa? Dikasih ujian. Maka ujian itu menghapuskan dosanya sehingga kemudian amal yang segitu-gitunya tadi itu jadi lebih daripada dosanya sebab dosanya terhapus dengan ujiannya. Jamaah sekalian. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Atau misalnya ya kan, di dalam surat Hud ayat 114 Allah juga mengatakan, innal hasanati yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu yuzhibna, menjadi penghapus, menjadi penghilang as-sayyi'ah, keburukan-keburukan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Maka ketika kita melakukan kebaikan, bukan hanya pahala yang kita dapat, tapi setiap kebaikan itu dia menghapuskan dosa kita. Maka apa? Banyak-banyaklah melakukan kebaikan, sekecil apapun. Jangan lihat kecilnya pahala, tapi lihat bahwa ada dosa kita loh yang dihapus di sana.
Jadi dua efeknya, efek depan dan efek belakang. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya. Jadi yang saya ucapkan selalu lebih dulu daripada slide-nya. Yang keempat nih yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Karena empat ini yang berkaitan dengan wilayah dunia. Nanti sisanya tuh wilayahnya sudah pasca dunia. Yang keempat adalah musibah dunia. Jemaah sekalian, betapa sayangnya Allah kepada kita. Kita udah taubat, kita udah istighfar, kita udah melakukan kebaikan, tapi ternyata masih buat dosa juga. Dosa kita masih banyak. Dosa kita ada yang tidak terhapus dengan kebaikan. Karena memang ada dosa-dosa yang hanya bisa dihapuskan tidak dengan kebaikan. Tapi ada dosa-dosa yang hanya terhapus dengan musibah. Maka apa? Karena Allah pengen ngapusin dosa dia, sementara dosanya hanya bisa dihapus dengan musibah. Target Allah satu, dia nggak masuk neraka, sementara dia masih ada dosa, dosanya nggak bisa dihapus kecuali musibah. Udah deh, gue kasih musibah aja, biar kehapus dosanya. Jadi musibah itu bukan kebencian Allah, musibah itu kasih sayang Allah kepada kita. Karena ada dosa kita yang tak terhapus kecuali hanya dengan musibah itu. Jemaah sekalian, maka orang kalau menyadari ini, dia akan melihat musibah itu sebagai cermin kasih sayang Allah. Dia akan bersyukur ketika dapat musibah. Setiap dapat musibah, ada lagi dosa saya yang dihapusin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ada orang yang mengatakan ketika orang banyak dapat musibah, ente kena musibah dulu mulu, periksa sholat ente. Periksa puasa ente. Ini kadang-kadang ngomong begini agak songong yang ngomongnya gitu. Seakan-akan nih lihat gue nih, sholat gue udah bagus, gue gak dapat musibah gitu. Orang bisnis rugi mulu, ente coba perbaikin sholatnya. Kagak ada hubungannya. Jangan sekalian. Inilah yang membuat orang kemudian mengait-ngaitan urusan dunia dengan akhirat. Akhirnya mengerjakan amalan akhirat untuk dunia, bukan untuk akhirat. Kenapa sholat? Biar bisnisnya lancar. Gitu. Murah sekali amalan akhirat dihargai. Jemaah sekalian. Jika musibah itu indikator dosa, jika musibah itu indikator keburukan, berarti para nabi, orang yang keburukannya paling besar dong kalau gitu. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, yang paling besar mendapatkan ujian, namanya ujian itu biasanya di antara ujian itu ujian yang nggak enak. Maka yang paling besar mendapatkan ujian kata Rasulullah adalah para nabi dan rasul. Yang lebih rendah ujiannya setelah itu adalah para aulia. Yang lebih rendah lagi setelah itu para salihin. Yang lebih rendah makin lemah imannya, makin kecil ujiannya. Makin ringan musibahnya. Kenapa? Karena musibah itu bisa mengguncang. Makanya Allah sebutkan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khala min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Musibah itu bisa menggoncang orang. Yang karena goncangan itu, kalau musibahnya lebih besar daripada kemampuan dia menahan goncangan, dia bisa murtad, dia bisa nggak taat, dia bisa ingkar sama Allah. Sementara Allah nggak pengen hambanya ingkar. Maka apa? Pasti musibah akan disesuaikan dengan kemampuan dia menahan guncangan. Makanya disebut di dalam ayat lain, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya mas sekalian. Jadi guncangan terbesar dalam kehidupan, musibah terbesar itu akan dialami oleh orang yang paling baik keimanannya. Kalau kekayaan menjadi ukuran dari baiknya salat seorang hamba, lalu bagaimana dengan Sa'ad bin Abi Waqqas? Yang bahkan maharnya saja dia dibayarin. Ali bin Abi Thalib, maharnya Ali bin Abi Thalib itu nikahin anak Nabi, tapi maharnya dari calon mertua gitu.
Jemaah sekalian. Berapa banyak sahabat yang miskin? Apakah kemudian mereka bermasalah dengan sholatnya? Berani sekali kita berkata seperti itu. Maka jangan sombong ketika kita mendapatkan kenikmatan dunia, lantas kita menganggap bahwa urusan akhirat kita sudah bagus, makanya dunia kita bagus. Bahkan ada prinsip di dalam Islam namanya istidraj. Betul tidak? Orang yang mendapat nikmat hidup yang banyak, padahal dia tidak melakukan kebaikan. Kalaupun dia melakukan kebaikan, kesolehannya tidak seberapa dibandingkan nikmat yang dia dapat. Jangan sekalian. Dan musibah itu bukanlah kebencian Allah. Musibah itu adalah kasih sayang Allah. Karena Allah ingin menggugurkan dosa kita. Makanya disebutkan bahwa musibah itu bagi orang beriman, nggak ada tuh namanya azab, Pak. Nggak ada azab bagi orang beriman. Ketika dia dapat musibah, maka musibah itu kemungkinan pertama penggugur dosa dia. Kemungkinan kedua peningkat derajat dia, karena Allah ingin menaikkan derajatnya. Kemungkinan ketiga karena Allah ingin menguji dia sebab dia mau naik kelas. Atau sebagai peringatan kepada dia. Diingetin, ente, nih hati-hati. Atau peringatan untuk orang lain. Jemaah sekalian. Bukan kebencian. Jangan dibilang azab. Jangan dibilang hukuman Allah musibah itu. Enggak, Allah enggak mungkin menghukum. Itu balasan musibah itu balasan atas perbuatan. Enggak, yaumul jaza, balasan itu nanti di yaumul jaza. Sebelum yaumul jaza nggak ada jaza. Jawab sekalian. Entah itu berupa kebaikan, kenikmatan atau keburukan, kesengsaraan, itu bukan jaza kalau dia di dunia. Jaza itu nanti di akhirat. Jawab sekalian. Makanya akhirat itu namanya ada yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul jaza. Itu terakhir. Jangan sekalian. Bahkan sebagai penutup nih karena sudah jam 1, Rasulullah bersabda, tidaklah cobaan atau musibah itu berhenti pada seorang hamba hingga dia berjalan di muka bumi tanpa punya dosa. Tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit yang terus-menerus, kepayahan, penyakit dan juga kesedihan, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkannya. Ini yang disebut dengan dharra. Bedanya antara ba's dengan dharra itu, nih dharra itu kalau ba's itu kesulitan, kalau dharra itu kesulitan yang menyusahkan. Orang sakit itu ba's. Orang sakit sampai bertahun-tahun itu dharra. Melainkan akan dihapuskan dengannya dosa-dosanya. Dari Aisyah, tidaklah seorang muslim tertusuk sebuah duri atau yang lebih kecil dari itu, melainkan akan dihapus dosanya. Yang lebih kecil dari dosa saja menjadi penghapus dosa, apalagi yang lebih besar dari duri. Jemaah sekalian. Sehingga ada satu kisah di mana ada seorang laki-laki yang sakit bertahun-tahun, sakitnya itu udah kayak orang mati, tapi bertahun-tahun dia dalam keadaan sakit. Tapi ujungnya akhirnya dia mati. Ketika dia mati ada yang berkomentar, ya Allah kasihan benar, coba dari dulu dia mati, nggak menderita seperti itu. Lalu ada seorang ulama yang mengatakan, engkau salah. Justru sakitnya yang penderitaan begitu panjang, itu karena kasih sayang Allah. Allah ingin menghapuskan dosa dia yang tidak terhapus kecuali dia melalui itu semua. Sehingga ketika dia mati tak membawa lagi dosa. Dan terakhir sebagai penutup, ada sebuah kisah seorang sahabiah datang kepada Rasulullah. Sahabiah ini punya penyakit, kalau bahasa kita namanya penyakit epilepsi. Orang epilepsi atau ayan itu kan suka tiba-tiba jatuh ya. Jatuh, gelepar-gelepar, keluar busa gitu. Begitu pula sahabiah ini. Dan kadang-kadang lagi di pasar begitu, lagi di jalan begitu. Sehingga namanya perempuan kan kalau tiba-tiba jatuh bisa saja auratnya tersingkap. Dan dia malu dengan itu. Lalu dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, mohonkan doa kepada Allah agar Allah menyembuhkan sakitku. Karena aku malu ya Rasulullah. Kalau tersingkap pada saat penyakit itu kambuh auratku.
Lalu Rasulullah mengatakan, aku berikan dua pilihan kepadamu. Aku doakan kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan dan Allah insya Allah akan menyembuhkan sakitmu. Tapi kamu tidak dapat jaminan surga. Atau pilihan yang kedua, kau bersabar dengan sakitmu, tapi dengan itu Allah akan menjaminkan surga untukmu. Mana yang kau pilih? Kalau kita suruh milih gimana Pak? Sembuh dijamin surga kan gitu. Itu khasnya orang Indonesia. Sahabiah dikasih pilihan begitu nggak susah, gampang. Kenapa? La Aisyah illa Aisyah Allah. Nggak ada kehidupan yang lebih hakiki kecuali kehidupan bersama Allah di akhirat nanti. Maka kehidupan di dunia sepahit apapun nggak ada apa-apanya buat orang salih. Maka apa kata dia? Ya Rasulullah, kalau bahasa kita, ya gitu mah. Saya ente tahu lah pilihan aneh mah apa. Mending dijamin surga deh, walaupun tetap sakit. Aku pilih tetap sakit dan aku akan bersabar dengannya ya Rasulullah. Yang penting aku dijamin surga. Tapi kalau boleh izinkan aku minta satu ya Rasulullah. Apa itu? Doakan kepada Allah agar setiap kali sakitku ini kambuh, auratku tidak terbuka. Jawab sekalian. Maka seharusnya ini mengubah cara pandang kita tentang musibah. Jangan menggerutu dapat musibah. Jangan merasa kayaknya dosa saya apa ya? Kok bisnis gagal mulu? Salah saya apa? Jangan. Tapi itu kasih sayang Allah karena ada dosa kita yang tidak terhapus kecuali dengan cara itu. Kenapa? Karena Allah nggak mau kita masuk neraka gara-gara dosa itu. Wallahu a'lam bishawab. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan khosian pada Ustadz. Mungkin karena kajiannya udah jam 1 siang ini, semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan beribadah sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah kata dalam kajian ini. Mari kita tutup dan doa kafaratul majelis. Wa anakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta suka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.